Putusan nomor 168 garis miring PU garis datar 21 Romawi garis miring 2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan satu persatu dalil pemohon, dalil para pemohon berdasarkan jenis atau isu konstitusional atau klaster yang dimohonkan oleh para pemohon sebagai berikut. Dalil mengenai pemutusan hubungan kerja. Menimbang bahwa para pemohon mendalilkan norma pasal 81 angka 40 Undang-Undang 6 2003 yang mengubah pasal 5151 N4 Undang-Undang 13 2003, pasal 81 angka 41 Undang-Undang 6 2023 yang menyisipkan ketentuan pasal 151A di antara pasal 151 dan pasal 152 Undang-Undang 13 2003 dan pasal 81 angka 45 Undang-Undang 6 2003 yang menyisipkan pasal 154A di antara pasal 154 dan 155 Undang-Undang 13 2003 dan pasal 81 angka 49 Undang-Undang 6 2003 yang menyisipkan pasal 157A di antara pasal 157 dan 158 Undang-Undang 13 2003 bertentangan dengan pasal 27A 27 ayat 2, pasal 8D ayat 1 dan pasal 2 dan ayat 2 UUD NRI 1945 dengan dalil sebagai berikut. Bahwa para pemohon mendalilkan norma pasal 81 angka 40 Undang-Undang 6 2003 yang mengubah pasal 151 N4 Undang-Undang 13 2003 bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, pasal 8D ayat 1, pasal 8D ayat 2 UUD NRI 1945 yang seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan dalil permohonan oke penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mengutip secara utuh norma pasal 151 yang menyatakan sebagai berikut dianggap dibacakan. Bertolak dari rumusan norma pasal 151 ayat 1 tersebut di atas pada prinsipnya menghendaki PHK sebagai upaya terakhir, the last resort, yang prosesnya melibatkan pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah inkasu kementerian yang menangani urusan ketenagakerjaan. Artinya dalam kaitan dengan PHK, segala hal harus diupayakan terlebih dahulu agar dapat mencegah terjadinya PHK. Upaya dimaksud merupakan kegiatan yang positif antara lain pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan metode kerja, dan memberikan pembinaan kepada pekerja via penjelasan pasal 151 ayat 1 Undang-Undang 6 2003. Mengingat PHK merupakan upaya terakhir, Mahkamah pun telah mempertimbangkan berbagai upaya yang harus ditempuh sebagai PHK sebelum PHK terjadi dalam putusan MK nomor 19 2011 yang diucapkan dalam sidang pleno 20 Januari 2012 yang antara lain menyatakan mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur. B. Mengurangi shift, membatasi menghapuskan kerja lembur. B. C. Mengurangi jam kerja. E. Mengurangi hari kerja. F. Meliburkan atau mengurmahkan pekerja buruh secara bergilir untuk sementara waktu. G. Tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya. H. Memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat. Namun apabila pada akhirnya tidak dapat dihindari adanya PHK, maka PHK yang akan dilakukan tersebut harus diberitahukan terlebih dahulu maksud dan alasan PHK kepada pekerja buruh dan atau serikat pekerja buruh via pasal 151 ayat 2 dalam pasal 81 angka 40 Undang-Undang 6 2023. Berkenaan dengan penggunaan istilah diberitahukan dalam norma pasal 151 ayat 2 dalam pasal 81 angka 40 sebelumnya memang tidak digunakan dalam norma pasal 151 ayat 2 Undang-Undang 13 2003 sebab norma aqua tidak menegaskan adanya proses pemberitahuan terlebih dahulu kepada pekerja buruh mengenai maksud dan alasan melakukan PHK. Namun langsung menyatakan apabila akan dilakukan PHK wajib dirundingkan terlebih dahulu antara pengusaha dan serikat pekerja atau pekerja apabila tidak menjadi anggota serikat pekerja. Kemudian dalam ketentuan sebelumnya, jika perundingan tersebut tidak mencapai persetujuan, maka pengusaha hanya dapat melakukan PHK selama meraih penetapan dari Lembaga Penyelesaian Persediaan Hubungan Industrial. Via pasal 151 ayat 3 Undang-Undang 13 2003. Sementara itu jika disandingkan dengan nomor pasal 151 dan pasal 81 angka 40, proses melakukan PHK ditentukan dengan cara memberitahukan terlebih dahulu maksud dan alasan PHK tersebut kepada pekerja buruh atau serikat pekerja serikat buruh. Apabila setelah diberitahukan ternyata pekerja buruh tidak dapat menerima atau menolak maksud dan alasan PHK dimaksud, maka penyelesaian PHK tersebut wajib dirundingkan melalui perundingan bipartit. Artinya kekhawatiran para pemohon bahwa pemberitahuan secara leksikologi hanya bermakna sebagai komunikasi satu arah in kasu dari pengusaha kepada pekerja buruh sehingga tidak
tidak terdapat aspek respon atau feedback dari pekerja buruh, tidaklah demikian maksudnya. Sebab menurut Mahkamah kata diberitahukan dalam konteks norma yang didalilkan para pemohon adalah pemberitahuan mengenai maksud dan alasan PHK setelah berbagai upaya dilakukan oleh pengusaha untuk menghindari terjadinya PHK. Proses atau tahapan selanjutnya tetap wajib dilakukan perundingan. Apabila pekerja buruh tidak sepakat dengan maksud dan alasan PHK yang telah diberitahukan tersebut, artinya mekanisme wajib dilakukan perundingan tersebut adalah perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja buruh dan atau serikat pekerja serikat buruh yang pada hakikatnya tetap sama dengan yang semula ditentukan dalam pasal 151 Undang-Undang 13 2003. Dalam konteks wajib dilakukan perundingan bipartit inilah penting Mahkamah untuk menegaskan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 136 Undang-Undang 13 2003 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja buruh atau serikat pekerja serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja buruh atau serikat pekerja buruh menyelesaikan PHI melalui prosedur PPHI yang diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang 2 2004. Artinya Undang-Undang 13 2003 yang pada prinsipnya menghendaki adanya mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat dalam melakukan perundingan. Hal ini sejalan pula dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 2 2004 sebab PHK adalah upaya terakhir yang ditempuh. Oleh karena itu maka perlu dimusyawarahkan untuk diambil kesepakatan dalam perundingan bipartit sebagai bentuk pengejawatan ideologi bangsa dan dasar negara Pancasila dalam berkegiatan usaha atau bisnis. Terlebih lagi kedudukan pekerja tidak sederajat dengan pengusaha sehingga untuk tetap dapat menjaga keberlangsungan hidup yang layak dari pekerja buruh, maka mekanisme perundingan bipartit tersebut harus dilakukan dengan dilandasi prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Prinsip inilah yang harus menjadi bagian dalam memaknai norma pasal 151 ayat 3 dalam pasal 81 angka 40. Sekalipun hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja buruh merupakan hubungan berdasarkan perjanjian kerja yang mengandung unsur pekerja, upah, dan perintah. Video pasal 1 angka 15 Undang-Undang 13 2003. Namun dalam kaitan ini Mahkamah telah menegaskan dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 2012 yang diucapkan dalam sidang pleno tanggal 19 September 2013, kutipan dianggap diucapkan. Oleh karena itu untuk sampai pada upaya terakhir terjadinya PHK, maka landasan musyawarah untuk mufakat sebagaimana yang ditekankan dalam pasal 136 Undang-Undang 13 2003 dan pasal 31 Undang-Undang 2 2004 menjadi bagian penting dalam melakukan perundingan bipartit. Sehingga meskipun para pemohon tidak mengajukan permohonan terhadap konsolidasi norma pasal 151 ayat 3 dalam pasal 81 angka 40 Undang-Undang 6 2023, namun Mahkamah berpendapat demi terjaganya konsoliditas norma pasal aku secara keseluruhan perlu ditegaskan bahwa PHK merupakan upaya terakhir atau the last resort untuk memutus hubungan kerja dengan pekerja. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah, pasal 151 ayat 3 dalam pasal 81 angka 40 Undang-Undang 6 2023 bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara pengusaha dengan pekerja buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Dengan demikian permohonan para pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para pemohon yang mempersoalkan norma pasal 151 ayat 4 dalam pasal 81 angka 40 Undang-Undang 6 2023 yang dikhawatirkan tidak sejalan dengan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam Undang-Undang 2 2004, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa frase pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan norma sebelumnya, bahwa jika perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan maka dengan sendirinya proses penyelesaiannya harus dilakukan melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana ketentuan Undang-Undang 2 2004. Dalam konteks ini yang dikhawatirkan para pemohon PHK sudah dilakukan sebelum diperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana semula dinyatakan dalam pasal 151 ayat 3 Undang-Undang 13 2003. Oleh karena itu para pemohon memohon apabila terjadi PHK sebelum ada penetapan dimaksud maka batal demi hukum. Substansi yang dimohonkan para pemohon tersebut sesungguhnya sudah menjadi esensi dari norma pasal 151 ayat 4 dalam pasal 81 angka 40 Undang-Undang 6 2023. Artinya, jika masih ditempuh proses penyelesaian PHI, maka pekerja buruh tidak dapat di PHK. Apabila merujuk pada Undang-Undang 2 2024, terdapat 5 cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu perundingan bipartit, konsiliasi, arbitrase, mediasi, pengadilan hubungan industrial. Dalam kaitan ini pasal 151 ayat 4 dalam pasal 81 angka 40 Undang-Undang 6 2023 hanya menyebutkan secara eksplisit perundingan bipartit sebagaimana pertimbangan di atas, di mana proses melakukan PHK tersebut wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Video pasal 3 ayat 2 ayat 1 Undang-Undang 2 2004.
Sehingga perundingan bipartit dan pasal aku merupakan salah satu bentuk mekanisme penyelesaian PHI yang bersifat mandatori. Jika perundingan gagal, maka penyelesaian PHI dilakukan melalui mekanisme lanjutan seperti konsiliasi atau mediasi, dan jika tidak tercapai diselesaikan melalui pengadilan hingga hubungan industrial. Ketika perselisihan diajukan ke pengadilan hubungan industrial, sebagaimana diatur dalam pasal 24 Undang-Undang 2 2004, maka perselisihan tersebut dianggap belum final dan mengikat sampai putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Video pertimbangan hukum subparagraf 3.10.3 putusan MK nomor 37 tahun 2011. Artinya proses PPHI in kasu perselisihan PHK yang berlangsung sejak adanya penolakan PHK dan pekerja buruh adalah sampai dengan berakhirnya seluruh proses setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang bersifat tetap. Penegasan demikian penting artinya agar tidak terjadi PHK secara sewenang-wenang sehingga bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan pasal 8D ayat 2 UUD NRI 1945 sebagaimana yang didalilkan para pemohon. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah pasal 151 ayat 4 dalam pasal 81 angka 40 Undang-Undang 6 2003 bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak mendapatkan kesepakatan, maka pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana amar putusan aku. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil para pemohon aku beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa para pemohon juga mendalilkan norma pasal 81 angka 41 UU 6 2003 yang menyisipkan pasal 151A di antara pasal 151 dan pasal 152 UU 13 2003 bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berkenaan dengan dalil para pemohon aku, penting bagi Mahkamah mengutip terlebih dahulu norma pasal 151A UU 6 2023 yang menyatakan, kutipan dianggap telah diucapkan. Berdasarkan rumusan norma di atas, pemberitahuan yang dimaksud terkait dengan pemberitahuan pengusaha kepada pekerja dan atau serikat pekerja apabila PHK sebagai upaya terakhir akan ditempuh. Artinya, ketentuan mengenai pemberitahuan tersebut tidak terkait dengan persoalan pemberhentian sebagai pekerja karena kemauan sendiri dari pekerja. Sebab memahami norma di atas harus dikaitkan dengan ketentuan yang menjadi rujukan, yaitu pasal 151 ayat 2 dalam pasal 81 angka 40 UU 6 2023 yang menyatakan dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Sementara itu, jika pekerja atau buruh tidak ingin melanjutkan hubungan kerjanya karena mengundurkan diri, maka PHK dimungkinkan terjadi karena kemauan sendiri dari pekerja atau buruh dengan menyampaikan surat pengunduran diri secara tertulis. Dengan sendirinya, pengusaha tidak perlu melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pasal 151 ayat 2 dalam pasal 81 angka 40 UU 6 2023 karena PHK tersebut terjadi atas inisiatif sendiri dari pekerja atau buruh. Namun cukup dengan memberikan tanggapan atas surat pengunduran diri tersebut. Dalam kaitan dengan kekhawatiran para pemohon akan ada unsur paksaan terhadap pekerja untuk mengundurkan diri, hal tersebut bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma. Andai pun ada unsur pemaksaan sebagaimana dalil para pemohon, maka terhadap PHK proses penyelesaiannya tetap sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 151 dalam pasal 81 angka 40 UU 6 2023. Termasuk jika akan menggunakan mekanisme PPHI, maka harus tunduk pada UU 2 2004. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma pasal 151A dalam pasal 81 angka 41 UU 6 2023 adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa para pemohon mendalilkan norma pasal 81 angka 45 UU 6 2023 yang menyisipkan pasal 154 ayat 1 huruf B di antara pasal 154 dan pasal 154
dan pasal 155 UU 13 2003 di antara pasal 15 UU 13 2003 yang selengkapnya menyatakan dianggap telah diucapkan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, menurut para pemohon, norma pasal 154 ayat 1 huruf B dalam pasal 81 ayat 45 UU 6 2023 bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan ayat 2 UUD NRI tahun 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19 PUU 9 Romawi 2011. Selanjutnya, adanya frasa atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan dalam pasal 154A ayat 1 huruf B UU 6 2023 membuka ruang bagi pengusaha untuk melakukan PHK tanpa penutupan perusahaan yang dapat berdampak pada ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan. Terhadap dalil para pemohon akuo, setelah Mahkamah membaca secara seksama keseluruhan norma pasal 154A dalam pasal 81 angka 45 UU 6 2023 pada pokoknya mengatur mengenai alasan terjadinya PHK, di mana salah satu alasan tersebut adalah perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. PD pasal 154A ayat 1 huruf B dalam pasal 81 angka 45 UU 6 2023. Para pemohon khawatir norma tersebut khususnya terkait frasa atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan dapat menyebabkan perbedaan dalam penerapannya karena setiap pekerja atau buruh dapat diputuskan hubungan kerjanya kapan saja dengan dasar perusahaan tutup sementara atau operasionalnya berhenti sementara. Dalam kaitan ini, tidak terdapat penjelasan terkait dengan norma pasal 154A dalam pasal 81 angka 45 UU 6 2023 karena dinyatakan cukup jelas. Berkenaan dengan persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan para pemohon akuo, penting bagi Mahkamah untuk mengutip terlebih dahulu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19 PUU 9 Romawi 2011 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juni 2012, di mana dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan kutipan dianggap telah diucapkan. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19 PUU 9 Romawi 2011 tersebut berkaitan dengan pengujian norma pasal 164 ayat 3 UU 13 2003 yang semula menyatakan kutipan dianggap telah diucapkan. Terhadap frasa perusahaan tutup menimbulkan tafsir yang berbeda-beda untuk dijadikan alasan PHK dengan alasan perusahaan tutup sementara atau operasionalnya berhenti sementara. Berkaitan dengan ketidakjelasan tafsir dimaksud, maka dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19 PUU 9 Romawi 2011 terhadap frasa perusahaan tutup dalam pasal 164 ayat 3 UU 13 2003 dimaksud harus dimaknai perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu. Dengan berlakunya pasal 81 UU 6 2023, norma pasal 164 UU 13 2003 tidak berlaku lagi karena dihapus. Sebagian dari substansi norma yang dihapus tersebut telah diadopsi dalam norma pasal 154A dalam pasal 81 angka 41 UU 6 2023 yang dijadikan sebagai bagian dari alasan untuk PHK karena perusahaan melakukan efisiensi disebabkan mengalami kerugian atau mencegah terjadinya kerugian sehingga perusahaan dapat ditutup secara permanen atau dapat tidak diikuti dengan penutupan perusahaan. Artinya terdapat dua kondisi perusahaan yang diatur, yaitu perusahaan tutup yang sifatnya permanen atau perusahaan tutup yang sifatnya sementara, di mana kedua kondisi tersebut terjadi karena perusahaan melakukan efisiensi. Dalam hal dilakukan PHK, maka terhadap kedua posisi perusahaan tersebut tetap harus ada perlindungan hak-hak pekerja atau buruh
dengan adanya kewajiban bagi pengusaha yang untuk membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. VD pasal 156 dalam pasal 81 angka 47 UU 6 2023 serta pasal 40, pasal 43 dan pasal 44 PP 35 2021. Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa alasan PHK yang ditentukan dalam pasal 154 dalam pasal 81 angka 40 UU 6 2023 penerapannya harus mendasarkan pada maksud pasal 151 dalam pasal 81 angka 40 UU 6 2023 yang pada pokoknya menekankan PHK sebagai the last resort setelah berbagai upaya dilakukan. VD Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19 PUU 9 Romawi 2011. Selanjutnya berkaitan dengan petitum para pemohon yang memohon agar pasal 154A dalam pasal 81 angka 40 UU 6 2023 dinyatakan inkonstitusional seluruhnya telah ternyata dalam posita para pemohon tidak menguraikan pertentangan keseluruhan norma dalam pasal 154A UU 6 2023. Para pemohon hanya mempersoalkan konstitusionalitas frasa atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan dalam pasal 154A ayat 1 huruf B dalam pasal 81 angka 40 UU 6 2023. Apabila norma pasal 154A dihapuskan keseluruhan tanpa ada kejelasan pertentangan dengan UUD NRI tahun 1945, padahal norma pasal 154A tersebut mengakomodir berbagai norma dalam pasal 163, 164, 165 dan pasal 169 UU 13 2003 yang telah dinyatakan dihapus karena berlakunya pasal 154A dalam pasal 81 angka 40 UU 6 2023. Dalam konteks ini para pemohon tidak memberikan dasar argumentasi mengenai inkonstitusionalitas norma pasal 154A dalam pasal 81 angka 40 UU 6 2023 selain frasa yang dimohonkan pengujian. Bahwa meskipun Mahkamah beranggapan para pemohon dalam positanya tidak menguraikan argumen secara menyeluruh dari petitum yang menginginkan inkonstitusional pasal akuo, namun Mahkamah dapat memahami maksud para pemohon yang mempersoalkan frasa atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang dikhawatirkan akan memudahkan terjadinya PHK. Dalam kaitan ini, pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19 PUU 9 Romawi 2011 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juni 2012 antara lain menyatakan kutipan dianggap diucapkan. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, dikaitkan dengan norma pasal 154A ayat 1 huruf B dalam pasal 81 angka 45 UU 6 2023 haruslah dipahami dalam satu kesatuan yang utuh bahwa norma pasal aku berkaitan dengan perusahaan melakukan efisiensi karena perusahaan mengalami kerugian, di mana efisiensi tersebut dilakukan dengan berbagai upaya agar tidak sampai terjadi PHK sebagaimana dimaksud pasal 151 ayat 1 dalam pasal 81 angka 40 UU 6 2023 yang menegaskan pada pokoknya PHK adalah upaya akhir. Upaya dimaksud juga telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 151 ayat 1 dalam pasal 81 angka 40 UU 6 2023 bahwa yang dimaksud dengan mengupayakan adalah kegiatan-kegiatan yang positif yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja antara lain pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan metode kerja, dan memberikan pembinaan kepada pekerja atau buruh. Demikian pula halnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19 PUU 9 Romawi 2011 dinyatakan dengan jelas
bahwa perusahaan tidak melakukan PHK sebelum menempuh upaya-upaya sebagai berikut. A. Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur. B. Mengurangi shift. C. Membatasi atau menghapuskan kerja lembur. D. Mengurangi jam kerja. E. Mengurangi hari kerja. F. Meliburkan atau merumahkan pekerja atau buruh secara bergilir untuk sementara waktu. G. Tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya. H. Memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat. Seluruh upaya tersebut merupakan bagian yang harus diketahui oleh pekerja atau buruh karena merupakan bagian yang harus diberitahukan mengenai maksud dan alasan apabila pada akhirnya akan dilakukan PHK. Sebab yang diatur dalam pasal 154A ayat 1 huruf B dalam pasal 81 angka 45 UU 6 2023 adalah mengenai alasan PHK. Dalam konteks inilah, apabila setelah pekerja atau buruh diberitahukan maksud dan alasan dimaksud, namun pada akhirnya PHK tidak dapat dihindari dan pekerja atau buruh tidak dapat menerima PHK tersebut, maka tahapan berikutnya adalah wajib dilakukan perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh sebagaimana ditentukan dalam pasal 151 ayat 3 dalam pasal 81 angka 40 UU 6 2023 yang telah dipertimbangkan pula oleh Mahkamah dalam sub paragraf 3.15.11.1. Oleh karena itu, efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan karena mengalami kerugian tidak serta-merta diikuti dengan penutupan perusahaan karena harus dilakukan terlebih dahulu berbagai upaya untuk sampai pada penutupan perusahaan. Sebab perihal PHK berkenaan dengan alasan perusahaan tutup yang sifatnya permanen karena mengalami kerugian secara khusus secara terus-menerus telah diatur dalam pasal 154A ayat 1 huruf C dalam pasal 81 angka 45 UU 6 2023. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, frasa atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan dalam pasal 154A ayat 1 huruf B dalam pasal 81 angka 45 UU 6 2023 telah ternyata tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penerapan PHK. Dengan demikian, dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa menurut para pemohon, norma pasal 81 angka 49 Undang-Undang 6 2023 yang menyisipkan pasal 157A di antara pasal 157 dan pasal 158 Undang-Undang 13 2003 inkonstitusional dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap dalil para pemohon akuo agar dapat memahami secara utuh norma pasal 157A dalam pasal 81 angka 49 Undang-Undang 6 2023, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengutip norma akuo yang menyatakan dianggap telah diucapkan. Setelah Mahkamah membaca secara saksama pasal 157A ayat 1 dalam pasal 81 angka 49 Undang-Undang 6 2023 berkolerasi dengan pasal 155 Undang-Undang 13 2003 yang telah dihapus dengan pasal 81 angka 46 Undang-Undang 6 2023 dan telah diputus dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 37/PU dan seterusnya 2011 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 September 2011. Norma pasal 155 ayat 2 Undang-Undang 13 2003 pada pokoknya menyatakan selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja atau buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Dalam putusan akuo, Mahkamah mengabulkan dengan pembenaran terhadap frasa belum ditetapkan inkonstitusional sepanjang tidak dimanai, belum berkekuatan hukum tetap. Artinya dalam konteks pasal 157A ayat pasal 157A ayat 1 dalam pasal 81 angka 49 Undang-Undang 6 2023
selama putusan PPHI belum berkekuatan hukum tetap, pengusaha dan pekerja atau buruh harus tetap melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dengan demikian, frasa harus tetap melaksanakan kewajibannya dalam pasal 157A ayat 1 yang dipersoalkan oleh para pemohon merupakan norma yang diberlakukan secara sama kepada pengusaha dan pekerja atau buruh selama proses PPHI. Norma dimaksud melindungi kepentingan pemberi pekerja atau pengusaha sekaligus kepentingan pekerja atau buruh agar tetap melaksanakan kewajiban bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan pengusaha tetap mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain sebagaimana hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja, agar pekerja atau buruh tetap melaksanakan jaminan hak atas penghidupan yang layak. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan frasa dengan tetap membayar upah dalam pasal 157A ayat 2 Undang-Undang 6 2023 yang menurut para pemohon tidak memberi kejelasan sehingga berpotensi multitafsir. Setelah Mahkamah membaca secara saksama norma pasal akuo, ternyata merupakan norma yang sebelumnya diatur dalam pasal 155 ayat 3 Undang-Undang 13 2003 yang menyatakan pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berupa tindakan skorsing kepada pekerja atau buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja atau buruh. Dalam pasal 81 Undang-Undang 6 2023, norma tersebut direformulasi, namun esensinya tidak berubah. Artinya, dalam proses PPHI untuk proses PHK sekalipun dilakukan skorsing, namun norma akuo jelas mengatur kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah pekerja atau buruh dan hak-hak lainnya yang biasa diterima selama proses penyelesaian perselisihan PHK berlangsung. Oleh karenanya tidak terdapat multitafsir norma pasal 157A ayat 1 dalam pasal 81 angka 49 Undang-Undang 6 2023 sebagaimana didalilkan para pemohon, sebab pengusaha tetap membayar upah dan hak lainnya yang biasa diterima pekerja atau buruh yang dikarenakan skorsing selama proses PHK. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan pasal 157A ayat 1 dalam pasal 81 angka 49 Undang-Undang 6 2023 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu terkait dengan dalil para pemohon yang mempersoalkan frasa dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya. Dalam norma pasal 157A ayat 3, dalam pasal 81 angka 49 Undang-Undang 6 2023 yang dianggap para pemohon dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak terkait dengan kapan kewajiban mereka berakhir. Norma pasal 157 ayat 3 akuo merupakan satu rangkaian dengan norma pada ayat 1 karena terkait dengan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh yang harus tetap dilaksanakan sebelum proses PPHI selesai sesuai dengan tingkatannya. Dalam kaitan ini pekerja atau buruh melakukan pekerjaannya dan pengusaha membayar upah pekerja atau buruh. Jika penyelesaian tersebut belum mencapai kesepakatan pada tingkat perundingan bipartit, maka dilanjutkan pada tingkat berikutnya. Pada tingkatan ini juga pekerja atau buruh dan pengusaha tetap melakukan kewajibannya, yaitu pekerja atau buruh melakukan pekerjaannya dan pengusaha membayar upah pekerja atau buruh. Demikian seterusnya sampai perselisihan terselesaikan sampai dengan adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau PPHI. Dalam kaitan ini penting bagi Mahkamah menegaskan frasa sampai dengan selesainya proses yang dimaksud dalam pasal 157A ayat 3 dalam pasal 81 angka 49 Undang-Undang 6 2023
adalah sampai berakhir proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang PPHI, Inkasu Undang-Undang 2/2024. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, frasa dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya dalam norma pasal 157A ayat 3 dalam pasal 81 angka 49 Undang-Undang 6 2023 tidak menciptakan kerangka hukum yang jelas dan sistematis untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, karena frasa tersebut belum menegaskan bahwa proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus dilakukan sesuai dengan tingkatannya. Oleh karena itu, norma pasal 157A ayat 3 dalam pasal 81 angka 49 Undang-Undang 6 2023 bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang PPHI. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan konstitusional norma pasal 157A ayat 3 dalam pasal 81 angka 49 Undang-Undang 6 2023 adalah beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan PHK dalam norma pasal 151A, dalam pasal 81 angka 41, pasal 151A ayat 1 huruf B, angka 45, pasal 157A ayat 1 dalam pasal 81 angka 49 telah ternyata tidak bertentangan dengan hak atas penghidupan yang layak dan kepastian hukum sebagaimana itu dalam pasal 27 ayat 2, pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 UUD NRI 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para pemohon. Dengan demikian, dalil para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, berkenaan dengan norma pasal 151 ayat 3 dan ayat 4 dalam pasal 81 angka 40 dan pasal 157A ayat 3 dalam pasal 81 angka 49 telah ternyata menimbulkan ketidakpastian hukum dan jaminan perlindungan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2 dan pasal 8 ayat 1 UUD NRI 1945, namun bukan sebagaimana yang didalilkan para pemohon. Dengan demikian, dalil para pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.